Saat ini kita sudah bergabung dengan dua jurnalis Kompas TV. Ada Zevanya Situmeang dan juru kamera Ian Faris di lokasi kejadian kebakaran. Dan ada juga Fedriska Ananda dan juru kamera Bondan Wicaksono. Kita ke Zevanya dulu. Zevanya, jadi update terkini sudah ada korban berapa banyak yang ditemukan oleh tim gabungan di sana? Ya, update terakhir, Cindy dan juga saudara tadi disampaikan langsung oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Sutatyo, ini menyebut ada 22 korban meninggal dunia yang sudah berhasil dievakuasi dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, di mana 7 diantaranya ini adalah laki-laki dan 15 diantaranya ini adalah perempuan, di mana salah satunya ini adalah ibu hamil. Tadi dinyatakan bahwa proses evakuasi sudah selesai dilakukan, di mana saat ini dari Gulkarmat Provinsi DKI Jakarta bersama dengan Polres Metro Jakarta Pusat ini tengah melakukan olah TKP untuk melakukan penyisiran kedua kalinya atau double check begitu ya, memastikan bahwa kondisi sudah benar-benar kondusif, sudah tidak ada lagi korban begitu. Ini memastikan kembali, dan tadi kami juga mengkonfirmasi bahwa api juga memang sudah sepenuhnya padam, sudah tidak ada lagi api-api kecil yang menyala begitu, di mana saat ini fokusnya adalah untuk double check atau penyisiran kembali. Tadi juga alat-alat sudah dilakukan perapihan oleh petugas Gulkarmat Provinsi DKI Jakarta. Apel selesai bertugas juga tadi sudah dilakukan, sehingga saat ini dari Gulkarmat DKI Jakarta ini akan kembali ke markasnya masing-masing begitu. Dan saat ini tadi disampaikan juga pernyataan terakhir dari Kadis Gulkarmat DKI Jakarta Bayu Megantara bahwa ada korban yang selamat juga yang sudah diselamatkan, yakni ada 19 orang, di mana rata-rata korban yang selamat ini tidak ada mengalami luka bakar, tapi memang mengalami luka-luka seperti terkena serpihan material yang berjatuhan, kemudian juga mengalami sesak begitu ya hingga lemas. Namun ini juga sudah diamankan, dibawa langsung ke rumah sakit begitu. Kemudian tadi kami juga bertanya, ini rata-rata memang korban paling banyak ditemukan di area lantai 3 dan 5 begitu ya, di mana api atau kebakaran ini hanya terjadi di lantai dasar sebenarnya. Tapi karena areanya begitu sempit dan tidak ada susah begitu ya untuk turun ke bawah karena area dasar yang kebakaran, sehingga para korban yang berada di atas, lantai atas ini tidak bisa mengevakuasi diri keluar dari gedung. Sehingga rata-rata korban yang meninggal ini dikatakan kemungkinan dikarenakan kehabisan oksigen karena asap yang begitu pekat begitu ya, menguasai area lantai 3 sampai dengan 6 ke atas. Demikian Cindy, terkait dengan penyebab juga tadi disampaikan ini dugaan sementara karena ledakan baterai yang ada di area lantai dasar, tapi ini masih dalam proses penyelidikan juga. Tadi dikatakan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan ini masih akan dilakukan penyelidikan lebih dalam terkait penyebab dari kebakaran yang terjadi di gedung drone ini. Zevanya, kalau begitu ketika sudah selesai pemadaman, saat ini yang akan dilakukan selanjutnya apa? Apakah olah TKP dan bisa dipastikan tidak ada korban lagi yang masih terjebak? Ya, Cindy, saat ini Polres Metro Jakarta Selatan, Jakarta Pusat maksud kami, bersama dengan Gulkarmat DKI Jakarta ini masih sedang melakukan olah TKP di dalam dilakukan double check penyisiran kembali untuk memastikan sudah benar-benar tidak ada korban lagi yang harus dievakuasi. Karena tadi penyampaian terakhir ini Kapolres begitu juga dengan dari Kadis Gulkarmat DKI Jakarta menyebut total yang sudah final begitu ya, korban ini ditemukan ada sebanyak 22 orang, di mana 7 diantaranya ini adalah laki-laki dan 15 diantaranya ini adalah perempuan. Dan rata-rata memang korban ini meninggal dikarenakan kehabisan oksigen karena tidak bisa bernafas akibat asap yang begitu pekat di area lantai 3 hingga lantai 5 ke atas. Dan ledakan atau kebakaran ini terjadi di area lantai dasar. Tadi juga dikatakan ada satu korban yang ditemukan di lantai dasar begitu ya, di area kebakaran. Sehingga memang saat ini dari petugas masih melakukan penyisiran kembali untuk memastikan sudah benar-benar tidak ada korban. Tadi juga disampaikan ada beberapa petugas yang mengalami luka-luka juga, seperti dari tim Gulkarmat ada yang terkena serpihan material yang jatuh, begitu tadi dari pihak polisi juga ada yang sedikit luka-luka tapi sudah langsung ditangani untuk dilakukan pemulihan. Kembali ke studio, Cindy. Oke, dari TKP kita bergeser ke RS Polri.
Fedriska, kalau tadi disampaikan ada 22 jenazah. Kalau di RS Polri sudah berapa yang tiba di sana? Apakah identifikasi juga sudah dilakukan? ...22 jenazah berhasil dievakuasi dari kebakaran gedung drone. Diinformasikan tadi sebagiannya adalah wanita, ada pula ibu hamil yang sudah berhasil dievakuasi. Sisanya juga ada yang laki-laki. Setelah dievakuasi dari gedung yang terbakar ini, para jenazah kemudian nanti akan dibawa ke RS Polri untuk proses otopsi dan identifikasi. Dugaan penyebab kebakaran masih didalami, olah TKP juga akan dilanjutkan, tapi dugaan sementara adalah ledakan dari salah satu baterai